Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini Ibu akan membahas tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, yang pertama yaitu ada Al-Quran ya. Ada yang keduanya hadis, yang ketiganya ijtihad, dan yang keempatnya yaitu pembagian hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Nah, dari segi bahasa Al-Quran yaitu qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, Al-Quran juga merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dalam dan berpedoman kepada Al-Quran. Kandungan Al-Quran yang pertama itu ada akidah atau keimanan, yaitu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah juga terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman. Nah, yaitu dalam rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci Al-Quran, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang keduanya yaitu ada syariah atau ibadah. Nah, hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik, yaitu Sang Maha Pencipta ya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ibadah mahdoh ya, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghair mahdoh. Terus ada akhlak atau budi pekerti. Nah, di sini selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun ya bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya ya. Atau dalam arti atau pendekatannya berakhlak yaitu tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antara manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Selanjutnya yang kedua itu ada hadis atau sunnah ya. Apa itu hadis? Nah, secara bahasa hadis itu perkataan atau ucapan, sedangkan secara istilah hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian-bagian hadis. Nah, ada yang pertama itu ada sanad. Apa itu sanad? Yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampailah kepada kita sekarang ini. Yang kedua yaitu ada matan ya, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis.
Kedudukan hadis. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut ya. Terus yang selanjutnya itu ada fungsi hadis. Nah, fungsinya yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis ya. Nah, di sini macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah hadis yang berbunyi An Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua ada hadis masyhur ya, masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Yang ketiga yaitu hadis ahad ya. Hadis ahad yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Terus yang selanjutnya hadis ahad ya. Hadis sahih. Nah, hadis sahih di sini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Terus yang selanjutnya hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung ya, tidak cacat dan tidak bertentangan. Nah, itu. Yang ketiga yaitu hadis dhaif ya, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama di sini mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah ya, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang selanjutnya ada hadis maudhu ya, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis palsu ya. Dikatakan di sini dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis ya. Awas, hati-hati ya. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum hadis atau tertolak ya. Nah, itu. Selanjutnya kita lanjut tentang ijtihad ya. Nah, apa itu ijtihad? Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtihad yaitu mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau pekerjaan secara optimal. Sedangkan secara istilah ijtihad yaitu
mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Nah, syarat berijtihad yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Terus memiliki pemahaman mendalam dalam bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarqih ya. Yang ketiganya memahami cara merumuskan hukum ya. Yang keempat yaitu memiliki keluhuran akhlak mulia. Kedudukan ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya bentuk ijtihad yaitu ada ijma ya. Apa itu ijma? Yaitu kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Yang kedua ada qiyas, yaitu mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya ya. Terus ada lagi maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki atau universal ya terhadap syariat Islam ya. Misalkan seseorang ya wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Nah, itu. Ada lagi selanjutnya yaitu tentang kita lanjut lagi tentang hukum Islam ya. Nah, hukum Islam ada hukum taklifi ya. Di dalam hukum taklifi itu terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu ada wajib. Nah, wajib yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan dengan konsekuensi bahwa jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan berakibat dosa. Nah, yang keduanya itu yaitu ada sunnah, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan dengan konsekuensi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan karena berat untuk melakukannya tidaklah berdosa. Misalkan ibadah sholat rawatib, puasa sunnah Senin Kamis dan sebagainya ya. Kalau yang wajib tadi ya misalkan sholat ya, perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Nah, itu untuk yang wajibnya. Sekarang yang ketiga yaitu makruh ya, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan makruh, artinya sesuatu yang dibenci atau tidak disukai. Konsekuensinya hukum ini adalah jika dikerjakan tidaklah berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Misalnya mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya semacam jengkol, pete ya itu. Terus yang selanjutnya haram ya, yaitu larangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan. Konsekuensinya adalah jika larangan tersebut dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika tetap dilakukan akan mendapatkan dosa dan hukuman ya, akibat yang ditimbulkan dari mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala ini dapat langsung mendapat hukuman di dunia, ada pula yang dibalasnya di akhirat kelak. Misalnya larangan meminum minuman keras, narkoba, khamar, larangan berzina, larangan berzudi dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada mubah ya,
yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh untuk ditinggalkan, tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Nah, itu mubah ya. Misalnya makan roti, minum susu, tidur di kasur dan sebagainya ya. Nah, untuk pelajaran kali ini ya mungkin hanya sampai di sini saja, atau secara rincinya yaitu intinya ya, kita itu hidup harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ya, karena semua larangan dan perintahnya ada dalam Al-Quran ya. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan juga bisa menjadikan pedoman dalam hidup kalian untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.